Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, seperti yang kita tahu nih, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang yang ada di sekolah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lebih membahas kepada fase F, di mana fase ini diperuntukkan kepada kelas 11 dan juga kelas 12. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heni Vitasari dari Prodi S1 PPKN dengan NIM 21040254030. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Tujuan dari pembelajaran ini ialah yang pertama, dalam unit ini, peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Kedua, peserta didik mampu memahami konsep peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Ketiga, peserta didik mampu memahami hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami peran Indonesia dalam organisasi internasional. Materi pertama yang akan kita bahas ialah mengenai hubungan internasional. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar hubungan internasional. Akan tapi, apa sih hubungan internasional itu? Nah, hubungan internasional sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah hubungan yang terjadi dengan melewati batas-batas ketatanegaraan serta sifatnya ialah global. Terdapat faktor yang membuat sebuah negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Faktor tersebut ialah dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian, terdapat beberapa asas hubungan internasional. Asas tersebut jika kita lihat menurut Resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, diantaranya ialah asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas persamaan harkat, serta asas keterbukaan. Adapun sarana hubungan internasional meliputi diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi, hingga kekuatan militer. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia sendiri menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam membangun hubungan dengan negara lain untuk diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama bagi kepentingan pembangunan di skala bidang serta melaksanakan ketertiban dunia. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai perjanjian internasional. Mungkin perjanjian internasional ini sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian. Nah, apa sih perjanjian internasional itu? Perjanjian internasional sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah perjanjian antara subjek hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang akan mengikat dalam hukum internasional. Selanjutnya ialah Korps Perwakilan Diplomatik. Korps Perwakilan Diplomatik sendiri merupakan sebuah organisasi yang berkaitan dengan segala macam misi diplomatik yang terdiri dari anggota suatu negara yang berada di negara lain. Sedangkan berbeda dengan sebelumnya, Korps Konsuler merupakan perwakilan dari luar negeri yang dimana memiliki tugas untuk membina hubungan dengan negara lain yang sifatnya non-politik serta memiliki wilayah sendiri di dalam sebuah negara tempatnya bertugas. Jadi, Korps Konsuler ini berbeda dengan Korps Perwakilan Diplomatik sebelumnya. Nah, pada awal kemerdekaan, akibat dari adanya Perang Dunia Kedua, dunia ini dikuasai oleh dua kelompok adidaya, yaitu Blok Barat dan juga Blok Timur. Nah, akan tetapi Indonesia memilih untuk bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu kelompok adidaya tersebut, sehingga pihak Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif. Indonesia ikut tergabung dalam beberapa organisasi internasional, di mana salah satu organisasi internasional tersebut ialah yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau biasa disingkat dengan PBB. PBB sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 menggantikan Liga Bangsa-Bangsa.
Saat ini, PBB sendiri sudah memiliki sekitar 193 anggota. Dalam masa mempertahankan kemerdekaan, Indonesia sangat merasakan adanya peran dari PBB. Organisasi yang kedua ialah ASEAN. ASEAN sendiri merupakan sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan latar belakang terbentuknya ialah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Indonesia sendiri memegang peran penting dalam hal keamanan dan juga stabilitas di dalam Asia Tenggara. Yang ketiga ialah Gerakan Non-Blok atau GNB. Indonesia berperan dalam GNB atau Gerakan Non-Blok sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga menerapkan politik bebas aktif dan tidak memihak. Hal ini sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai sikap Indonesia yang bersikap netral dan tidak memihak manapun, sehingga menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif. Banyak sekali bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Berikut merupakan beberapa contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, ialah negara Indonesia menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Meskipun pada tanggal 7 Januari 1965 pernah keluar dari PBB karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, namun pada 28 September 1966 Indonesia bergabung kembali dengan PBB. Yang kedua ialah Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sehingga meningkatkan solidaritas negara yang ada di Asia Afrika hingga melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga ialah aktif sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB tahun 1961. Bahkan tahun 1992 pada konferensi negara non-blok di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB dan dapat meregakan ketegangan di antara blok barat dan blok timur. Yang keempat, secara langsung terlibat dengan misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan cara mengirimkan pasukan Garuda ke negara konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Tahun 2007, Indonesia berhasil ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta menjadi salah satu pendiri ASEAN. Kelima, ialah ikut serta ke dalam pesta olahraga internasional. Yang keenam, aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan juga Kerjasama Ekonomi Asia Afrika atau APEC. Yang ketujuh ialah menyelenggarakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan berbagai negara dengan ditandai adanya pertukaran perwakilan diplomatik. Hingga kini, Indonesia telah melakukan kerjasama bilateral dengan 162 negara. Kemudian, dapat kita lihat jumlah kontingen Garuda yang dikirim ke luar negeri. Indonesia sendiri mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke negara lain dengan jumlah yang berbeda-beda. KONGA yang pertama berjumlah 559 personil, KONGA kedua berjumlah 1074 personil atau pasukan, KONGA ketiga berjumlah 3457 pasukan, KONGA keempat berjumlah 294 pasukan, dan tentunya jumlah ini terus berubah seiring dengan dikirimkannya kontingen Garuda hingga KONGA yang ke-30. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu bentuk peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Kesimpulannya, Indonesia menjalin berbagai hubungan dan kerjasama dengan negara lain, mulai dari hubungan internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik, hingga turut andil ke dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, hingga GNB. Salah satunya dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda ke berbagai negara. Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain bukan hanya semata-mata untuk
kepentingan negara saja, akan tetapi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.